على حبيبنا شفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita yaitu irfan, dan irfan ini terkait erat, bahkan inti hakikat irfan itu ada di Karbala. Jadi kalau kita ingin melihat hakikat irfan, ya ada di Karbala. Karena irfan itu belajar tentang tahalli dan tajalli, pengosongan diri. Dan itu terjadi dicontohkan pada Nabi Ibrahim ketika meminta anaknya untuk mengorbankan dirinya. Dan Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya tidak jadi. Baru dikatakan wafadainahu bisibhin azim. Kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Dan sembelihan yang besar itu yang bisa kita dapatkan terima hanyalah pengorbanan cucu Ibrahim yang bernama Al-Husain, Imam Husain. Oleh sebab itulah pelajaran irfan kita terkait dengan malam-malam azab, malam-malam duka menjelang tanggal 10 Muharram. Makanya sebelum kita mulai, kita mengucapkan salam dulu kepada Imam Husain. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati halat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa aduun liman adakum. Jadi jemaah sekalian, kita berharap pertemuan kita pada malam hari ini juga menjadi bagian daripada keikutsertaan kita di dalam kafilah Imam Husain yang sedang berada di Karbala. Ketika di malam-malam seperti ini berada dalam sunyi, sepi. Bukan hanya sunyi sepi karena hanya mereka dengan saudara-saudaranya, sahabat-sahabat setianya, tetapi juga sunyi sepi karena lapar, karena haus, karena terkepung, dan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang setiap hari sholat mentasyahudkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulnya, tetapi kini mengepung, membiarkan haus, lapar, menderita cucu Nabi yang di dalamnya mereka bersyahadat padanya. Kita teruskan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ini masih buku Imam Khomeini ya.
Terakhir kita sudah sampai di sini tanggal 21 Juni. Ya. Jadi kita sudah baca tentang makna daripada kata air. Jadi air yang mensucikan itu, air secara fisik adalah seperti yang kita minum, tapi air secara rohani kata Imam Khomeini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka air secara fisik itulah yang menghidupkan kita, menghidupkan tubuh kita, bahkan menghidupkan semua yang hidup. Tetapi air secara non fisik yaitu rahmat Allah adalah bahkan menghidupkan seluruh alam semesta. Karena hanya dengan rahmat inilah Allah menciptakan alam semesta. Kalau bukan karena rahmatnya, tidak akan ada apapun selain daripadanya. Makanya Nabi Muhammad sebagai penghulu dari segala para nabi dan rasul, sekaligus adalah sebaik-baik makhluk yang disebut dengan khairul bariyah, khairul anam. Allah berfirman tentangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan inilah terakhir pembahasan kita tentang rahmat ya. Jadi kita sampai di sini. Kita simpulkan sedikit di sini ya. Dari sini ya. Karena agak panjang ke atas ya. Dan karena penampakan rahmat ilahi yang luas di dalam air fisik, air material, air yang bisa kita sentuh, yang kita minum itu lebih banyak daripada di segenap maujud duniawi lain, maka Allah menjadikannya sebagai penyuci kotoran-kotoran fisik material. Jadi berdasarkan pernyataan Imam Khomeini ini bahwa segala sesuatu adalah rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu lebih luas ya, di dalam air. Jadi apa yang ada di dalam air itu adalah lebih luas. Ya. Bahkan air rahmat Allah yang turun dan menjelma di setiap tingkatan wujud dan setiap tempat penyaksian, masyhad, ada masyhad, ada mazhar. Kalau tadi sore kita bicara mazhar dari kata zohir. Kalau masyhad dari kata syahada. Jadi tempat penyaksian, masyhad, ya, di alam ghaib dan nyata. Allah itu adalah alimul ghaibi wa syahada. Al-ghaib, ghaib, asyhada, nyata. Maka air itu akan menyucikan dosa-dosa hamba Allah sesuai dengan tingkatan wujud dan alamnya. Terakhir di sini. Sekarang kita pindah ke paragraf berikutnya. Dengan air rahmat. Ya, jadi penekanannya di sini adalah air rahmat. Dengan air rahmat. Dengan air rahmat yang turun dari langit, ahadiyah. Dari langit ahadiyah, langit yang paling tinggi. Ya, kita katakan eksistensi arasnya Allah, ahadiyah, tersucikanlah dosa-dosa ta'ayun. Dosa-dosa ta'ayun. Ta'ayun itu adalah semua yang nyata. Semua yang berwujud. Ta'ayun itu adalah termanifestasi pada semua entitas. Dengan air rahmat, yang luas, yang turun dari langit wahidiyah. Jadi ada langit yang lebih tinggi namanya ahadiyah, di bawahnya wahidiyah. Ini dari kata ahad, qul huwallahu ahad, dari kata wahid seperti ilahukum ilahun wahidun. Jadi kata ilahukum wa ilahukum ilahun wahid. Jadi yang luas yang turun dari langit wahidiyah, ini dia terjemahkan sama nih, kemahatunggalan, kemahaesaan seperti sama. Tunggal, esa itu sama kalau dalam bahasa kita. Jadi ulangi, dengan air rahmat yang luas yang turun dari langit, tapi ingat ini terjemahannya sama, tetapi aslinya tidak. Ya. Karena tunggal dan esa itu sama, tunggal itu tidak ada duanya juga. Ya. Tunggal. Jadi esa juga, ya, apalagi esa. Kalau mungkin bahkan ini yang paling cocok esa yang di atas kalau menggunakan. Karena kalau tunggal itu ada double-nya misalnya, ada double. Tunggal ini kan kalau bahasa Inggris singular, ya. Sedangkan kalau
apa namanya, kalau ahadiyahnya Allah itu, ahadnya Allah tidak ada istilah singular, tidak ada istilah singular. Ya, karena tidak ada istilah singular tidak berlaku sebagai plural, apa namanya, sebagai tidak, karena tidak punya plural ya tidak berlaku istilah singular. Ya. Karena kalau ada singular ya ada plural. Nah, dengan demikian yang cocok mungkin di sini dia tarik ke atas ini, kemahaesaan Allah, yang di bawah ini adalah kemahatunggalan, karena tunggal itu masih bisa ada double kalau bahasa Arab ya, double bahasa Arab, dan ada jamak plural. Makanya namanya ilah itu bisa banyak. Ya, hawa nafsu kita bisa jadi ilah, patung-patung bisa jadi ilah. Nah, tapi ujungnya adalah ilahukum ilahun wahid. Kalau di sini nggak ada kata ilah di depannya. Ya, yang ada adalah Allah. Jadi kalau di sini depannya Allah, ilahukum ilahun wahidun. Kalau di sini Allahu ahad. Ya, nggak pernah dikatakan Allahu wahidun. Ya, sebagaimana di sini tidak pernah dikatakan, di sini tidak pernah dikatakan Allahu wahidun. Di sini ya tidak pernah dikatakan ilahukum ahad. Nggak ada. Ya, tidak ada kata ilahun ahad. Yang ada Allahu ahad. Yang ada di sini adalah ilahukum ilahun wahidun. Dari kata wahid atau wahidun lahirlah wahidiyah. Dengan air rahmat yang luas yang turun dari langit, wahidiyah, tersucikanlah dosa-dosa yang berasal dari ketiadaan semua mahiyah. Jadi dosa-dosa yang berasal dari ketiadaan semua mahiyah. Maksudnya dosa-dosa kita itu sebetulnya berasal terkait dengan mahiyah, Pak. Yang ikut sore ini pasti paham tadi mahiyah. Kebetulan dibahas tadi sore ya. Jadi mahiyah. Jadi makanya pelajaran sore ini terkait dengan pelajaran malam sebetulnya. Karena terma-termanya, istilah-istilahnya banyak sama. Jadi artinya Imam Khomeini itu paham sekali yang namanya filsafat ya. Jadi ketiadaan semua mahiyah di alam eksternal pada setiap tingkatan wujud dengan cara yang sesuai dengan tingkatan masing-masing. Jadi sesuai dengan tingkatannya, gradasinya. Kan tadi sore kita bicara tentang gradasi wujud. Gradasi wujud itu bahasa Arabnya tashkik al-wujud, tashkik al-wujud. Ya, tashkik al-wujud. Tashkik itu adalah bergradasi, ya, bertingkat-tingkat. Demikian pula pada tingkatan-tingkatan alam manusia, air rahmat mempunyai beragam penampakan. Misalnya, dengan air yang turun dari keharibaan zat. Keharibaan zat. Zat inilah yang sifatnya tadi ahad. Kullahu ahad itu sifatnya zatnya ahad. Dalam penjelmaan yang menyeluruh. Dalam penjelmaan yang menyeluruh dan menengah. Al-jam'iyah al-barzakhiyah. Jadi sebetulnya kata-kata al-jam'iyah al-barzakhiyah diterjemahkan menyeluruh dan menengah ini agak kurang begitu tepat ya. Jadi kita terjemahkan versi bahasa Arabnya. Al-jam'iyah itu dari kata jama'. Jama' artinya semuanya, jami'an. Di dalam kata-kata Assalamualaikum jami'a warahmatullahi wabarakatuh. Itu mempertegas seluruh. Assalamualaikum jami'a. Ataukah dalam Al-Quran dikatakan wa'allam Adam al-asma' kullaha. Atau di tempat lain dikatakan jami'an. Ya, ada juga kata jami'an di belakangnya. Jadi kita ulangi misalnya dengan air yang turun dari kehadiran zat dalam penjelmaan yang menyeluruh dan menengah. Jadi kita artikan jam'iyah dan barzakiyah di sini bukan menyeluruh dan menengah. Ya, jam'iyah itu adalah jamak keseluruhan, sedangkan barzakhiyah itu adalah barzakh. Ingat kata barzakh. Barzakh itu adalah yang mencakup alam dunia dan alam akhirat. Itu barzah namanya. Ya, jadi barzah itu kelihatannya tipis, tapi di dalamnya terkandung dunia dan akhirat. Karena manusia yang mati ada di alam barzah masih bisa terhubung dengan alam dunia. Dalam pengertian, orang dunia bisa mendoakan yang berada di alam barzah misalnya. Bisa menziarahi. Ya. Bisa berdialog seperti kita kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Atau tadi kita berselawat, bersalam kepada Imam Hussein. Itu adalah barzakhiyah. Di barzah itu persis seperti waktu subuh. Waktu subuh itu adalah barzakh. Di sana siang belum sempurna,
tetapi malam juga belum hilang secara sempurna. Jadi itu namanya fajar. Ataukah disebut dengan waktu maghrib atau waktu antara terbenam matahari dan antara malam. Ya, ya disebut dengan salat maghrib isya itu. Pertama maghrib. Nah itu adalah barzah antara siang dan malam. Jadi pada saat itu siang belum hilang sama sekali, tetapi malam juga belum datang secara sempurna. Nah, dikebalikan daripada fajar. Kalau fajar malam belum pergi sama sekali, tapi siang juga belum datang secara sempurna. Nah, jadi begitu. Nah, itu disebut dengan barzahiyah. Jadi jam'iyah barzah. Jadi jamak yang mencakup bahkan berada di alam antara. Alam antara dua, seperti tadi antara dunia dan akhirat. Maka semua dosa rahasia wujud terhapus. Ya, jadi dengan air yang turun dari kehadiran zat dalam penjelmaan yang menyeluruh dan barzahiyah, jam'iyah barzahiyah, maka semua dosa rahasia wujud ya, terhapus. Ya. Para ahli ma'rifat berkata, jadi panjang kita baca dulu sampai sini baru terang kali ke atas. Para ahli ma'rifat berkata, wujudmu adalah dosa yang tak tertanding oleh dosa manapun. Ya, apa artinya wujudmu adalah dosa? Ya, kita ini ada sebetulnya adalah, ingat kata dosa di sini jangan bayangkan seperti ngetok kepalanya orang, seperti minum arak, bukan itu ya. Kata dosa di sini, wujud kita sendiri ini sudah merupakan dosa dalam tanda petik ataukah dalam pengertian keterpisahan. Jadi ingat tadi pembahasan kita sore ada wujud wajib dan ada wujud mungkin. Nah, yang dimaksud sini wujud mungkin kita. Wujud mungkin itu sebetulnya sudah bagian dari yang terlepas dari wujud wajib. Kata terlepas di sini bukan berarti terpisah ya. Dalam pengertian tidak berada di dalam. Ya, tidak berada di dalam. Kayaknya kita kan menganut tagline atau istilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata-kata innalillahi, kita dari Allah, itu karena kita telah menjelma menjadi wujud mungkin. Wa inna ilaihi, tapi kita harus kembali kepada wujud wajib. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi wujudmu adalah dosa yang tak tertanding oleh dosa manapun. Kan misalnya contohnya ini, kita bisa minum arak ya, kita bisa beli dada atau narkoba, ya, narkotik. Kita bisa berjudi, kita bisa membunuh orang, kita bisa menggunjing. Kenapa sebabnya kira-kira? Sebab utamanya karena kita ada di sini. Kamu gitu. Kita ada di sini. Ya, kita ada sebagai mahia. Ingat tadi pembahasan tadi sore. Ya, ada. Kita ada di sini. Nah, jadi karena kita dalam tanda petik terlepas daripada ada yang wajib, maka kita kemudian bisa melalui mahia kita, tubuh kita berbuat dosa. Nah, maka itulah awal dari dosa. Nah, sedangkan dikatakan bahwa pembuka dosa adalah dosa juga. Istilahnya itu adalah dikatakan muqaddimatul wajibatun. Pengantarnya wajib juga. Pengantarnya dosa juga. Makanya kita tidak boleh menjual minuman keras, karena itu pengantar orang berbuat dosa. Kita tidak boleh memfasilitasi judi. Dengan alasan, saya kan tidak ikut judi Pak Ustadz, kan begitu. Saya hanya memfasilitasi. Nah, dalam Islam itu tidak boleh. Ya. Karena muqaddimatul wajibun. Ya. Dengan demikian, muqaddimatul zambun juga. Ya, pendahulunya dosa, ya dosa juga. Gitu. Jadi wujudmu adalah dosa yang tak tertanding oleh dosa manapun. Ingat kata wujudmu yang ditanyakan tadi sore Pak Burhan ini, wujud. Ada kecil ya. Karena wujud di sini adalah kita telah bergradasi ke bawah, sehingga kita tidak lagi seperti asal. Nah, karena kita berada di bawah, makanya kita supaya naik ke atas, Allah mengirim Nabi dan Rasul untuk mengajari kita bagaimana caranya mengkualifikasi kembali diri kita. Yang tadinya mengalami diskualifikasi, turun, istilahnya itu fahbit minha, turun daripadanya, gimana cara kita naik lagi? Jadi kalau tadinya itu adalah descendant, sekarang ascendant, kan begitu. Tadinya turun, sekarang harus naik. Ya. Tadinya divergen, sekarang menjadi convergen. Jadi tadinya divergen, menjadi convergen. Jadi kita naik ke atas. Ya. Dengan air yang turun dari keharibaan asma, ya, sifat dan tajalli aktual,
maka tersucikanlah dosa yang diakibatkan oleh pandangan pada keberagaman. Ingat, keberagaman kan jamak jam'iyah. Ingat tadi atas jam'iyah barzakhiyah. Ya, jam'iyah barzakhiyah. Jam'iyah barzakhiyah. Ya. Jadi ulangi lagi, dengan air yang turun dari kehadiran kariban asma, sifat dan tajalli aktual, ya, ini asma, sifat dan af'al, maka tersucikanlah dosa. Dalam kurun dosa yang diakibatkan oleh pandangan pada keberagaman. Jadi karena kita melihat pandangan. Jadi berdasarkan penjelasan Imam ini namanya irfan itu, ya ketika hati kita memandang, kata memandang itu tertuju hati kita kepada benda-benda yang banyak ini, yang beragam, yang jam'iyah ini, itu sudah dosa sebetulnya. Loh, kan tidak bisa kita, tidak mungkin melihat, tidak mungkin kita tidak melihat kembang, tidak mungkin kita tidak melihat orang, tidak mungkin kita tidak melihat gunung, tidak mungkin kita tidak melihat laut, tidak mungkin kita tidak melihat awan. Nah, supaya tidak menjadi dosa, tadi kita bukan melihat itu sebagai awan. Tadi sore ingat, kita melihat itu sebagai tajallinya, dia yang ada di sana kan begitu. Baru tidak berdosa. Tapi apabila hati kita menghadap kepada dia dan menganggap itu sesuatu yang luar biasa, itu sudah dosa. Karena tidak ada apapun yang punya kekuatan, yang punya keindahan, kecuali daripada Allah. Kita bicara tadi sore bangku, kursi. Kenapa kursi bisa kita duduki? Karena dia kuat, ingat, karena kuat. Nah, siapa sih sebetulnya yang kuat itu? Allah. Tidak ada kekuatan. La haula wa la quwa, ingat, la quwa. La quwa illa billah. Quwa itu kekuatan juga bahasa Arab. Quwa. Tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Ya. Apapun juga. Ya, jadi dengan ketika saya ingin jadi mulia seperti Presiden ABCD, maka kita bercita-cita ke situ. Nah, itu berarti kita sudah melihat ke sana. Ya. Kita lupa bahwa qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Jadi begitu. Kekerajaan itu, kekuasaan itu dari Allah. Artinya apapun yang berkuasa, yang kita saksikan adalah Al-Malik yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi lagi, dengan air yang turun dari langit karibaan ini tadi di atas ini. Yang di atas tadi ini adalah dari keharibaan mana tadi? Keharibaan asma. Ya, tadi di atas ini keharibaan asma, sifat dan tajalli aktual. Yang di bawah sekarang adalah dengan air yang turun dari langit keharibaan hukum al-adl, hukum yang adilnya. Jadi dari hukum yang adil. Al-hukum al-adil. Dengan yang turun dari langit keharibaan al-hukum al-adil, maka bersihlah segenap kotoran moral dan batin. Jadi karena Allah itu maha adil. Dengan air yang turun dari langit ghafariyah, dari kata ghafar, sifat maha pengampun Allah, seluruh dosa hamba terampuni. Ya, tadinya di atas dosa, tapi sekarang dengan ghafariyahnya dia terampuni. Makanya kita biasa berpikir kok di Quran ada kita disuruh selalu istighfar, kan kita tidak merasa bersalah, gitu. Ya, sebetulnya ketika kita hatinya melihat kepada benda-benda dan menginginkannya, sebetulnya itu sudah dosa. Ya. Itulah irfan. Bagi yang bukan irfan tentu tidak dosa, biasa saja. Tetapi lupa bahwa itulah akar root dari segala masalah. Dan dengan air yang turun dari langit malakut, alam gaib, maka kotoran lahiriah akan terhapuskan. Dengan demikian dapatlah dipahami makna dalam hadis di atas bahwa Allah telah menjadikan air sebagai kunci untuk mendekat kepadanya dan bukti keluasan hamparan rahmatnya. Nah, kita balik lagi ke atas dulu, lihat ini tadi. Ya. Ingat kita bicara kembali dengan ahadiyah. Ahadiyah, karena ada kan kata ahadiyah sini. Ya. Di ahadiyah, kemudian di sini ada wahidiyah. Ya. Jadi kita lihat Allah itu berkaitan dengan satu atau tunggal, itu dua, ada ahad, ada wahid. Saya kira kalau ahad itu kita bisa lihat yang paling gampang ya itu di surat surat Qul huwallahu ahad ya. Paling gampang kita di sini. Qul huwallahu ahadun. Jadi Allah itu adalah ahad ya. Jadi Allahu ahad ya, nggak tahu apakah ada ayat lain di Al-Qur'an, kita lihat di sini ya.
Allahu ahad. Nah ini ada nih. Jadi Allah ahad. Cuma satu nih ya. Kita lihat yang banyak ya. Wa ya'idukumullahu ihda. Ihda bukan ahad ya. Ihda salah satu. Wa annahum zanau wallahum zannu kama zanantum an lan yab'asallahu ahada. Ini ahadnya bukan Allah. Ahad itu salah satu. Berpikir bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Jadi seorang pun bukan Allah yang ahad ya. Kemudian al-jin wa annal masajida lillah. Sungguhnya masjid tempat sujud itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Janganlah kau menyeru memanggil selain bersama Allah ahad. Jadi ahad di sini bukan Allah. Ahad di sini adalah satu pun, tidak boleh menyembah satu pun selain daripada Allah. Kemudian ini al-jin berikutnya. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Katakanlah ini la yujirani minallahi ahadun. Nah, ahadun juga di sini bukan ahadnya Allah. Jadi ternyata ini cuma satu di surat Al-Ikhlas, surat At-Tauhid. Cuma satu. Coba kita lihat ini surat Jin ya. Jin surat 72 ayat 22. 72-22. Ya. Qul katakanlah ini, sungguhnya aku ini, akunya di sini Muhammad ya. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini lan yujirani. Tidak ada yang bisa melindungiku minallah dari Allah, ahadun seorang pun. Jadi ahadnya di sini bukan Allah. Karena kalau ahadnya Allah tentu minallahi ahadin. Nah, kan dia harus sifat dan disifati. Nah, di sini enggak. Jadi maksudnya tidak akan ada yang bisa melindungiku dari Allah seorang pun. Jadi ini bisa dipindahkan ke sini. Ya. Ini lan yujirani ahadun minallah. Sungguhnya tidak ada yang bisa melindungiku seorang pun dari Allah. Ya, jadi ahadunnya di sini bukan ahad dalam pengertian Allah, tapi tak seorang pun. Ya, walan ajida min dunihi multahada, dan saya sama sekali tidak menemukan kata ajida dari kata wajada. Wajada yajidu menjadi yajida ajida kalau aku. Jadi, kalau dia dhamir anak ini ajida dari kata wajada yajidu. Ya. Jadi ajida karena lan ada lannya di sini. Aslinya ini ajidu ya. Jadi walan ajida min duni, dan saya sama sekali tidak menemukan mendapatkan selain daripadanya multahadat, tempat berlindung. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kata ahad dalam Al-Qur'an itu cuma satu. Ya, jadi penegasan huwallahu ahad itu satu, tunggal. Dan inilah hebatnya Al-Qur'an. Kenapa sih mas sekalian? Kalau Allahu ahad itu dan dua kata ahad berarti tidak konsisten dengan kata-kata dalam Al-Quran. Ternyata kata ahad dalam Quran untuk Allah dua. Nah, karena harusnya kan Allahu ahad itu cuma satu. Jadi benar-benar hanya dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Benar-benar hanya dalam surat Al-Ikhlas. Karena saja ahad. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah menyaksikan kita semua tadi pakai apa? Al-Mujam. Ya. Jadi kata ahad itu satu. Esa tidak boleh ada duanya. Ya, ada tadi kata ahad tapi bukan merujuk kepada Allah, tapi maksudnya seorang pun, orang. Jadi di sini adalah al khusus untuk ahadun Allah, makanya kita lihat di sini ya Allahu ahadun. Ini sama-sama domir apa sama-sama di sini di doma, ini di doma juga. Walaupun ini bukan sifat disifati. Ini adalah mubtada khabar kan begitu. Wallahu ahad. Ya, Allah itu adalah sah. Ya. Jadi ini adalah khabarnya, ini adalah mubtadanya. Ya. Wallahu itu adalah mubtada, ini khabarnya. Dengan demikian karena mubtada itu adalah marfu, maka khabarnya marfu juga, kan begitu. Cuma Allah itu karena ada alif lam ma'rifahnya di depan tidak boleh menjadi Allahun. Nah, sini adalah ahadun. Jadi kul huwallahu ahad. Jadi ahad ini cuma satu di dalam surat Al-Ikhlas atau terkadang juga disebut dengan surat At-Tauhid. Jadi kul huwallahu ahad. Jadi Allah esa, dan karena dia esa maka dia hanya bisa bertahta dalam tanda petik di dalam arash kalbu kita, jiwa kita, apabila tidak ada yang lain. Karena kalau ada yang lain, ya tidak bisa. Karena kan dia ahad. Allahu ahad. Ya. Nah, itu adalah di kata ahad. Yang kedua kata ilahun, wahidun. Kalau kata wahidun,
Dalam Al-Quran banyak. Nah, contoh kita ambil dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 163. Ya. 163. Wa ilahukum ilahun wahidun. Wahidun. Bukan ahad. Wa ilahukum, dan ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Ilahun wahidun. Ilahun wahidun. Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Ilah hukumnya di sini adalah mubtada'nya, ini kabarnya dua-duanya nih. Jadi ini adalah sifat disifati. Ini ke sini. Maka kita lihat di sini adalah tidak pakai lil ma'rifah, nakira namanya. Ini juga nakira. Sini kita lihat dhammatain, sini dhammatain juga. Ilahun wahidun. Ilahun wahid. Yang satu. La ilaha, tidak boleh ada ilah, ilahun selain daripada dia. Ya. Kenapa? Karena bisa ada ilah lain. Ya, ketika wahid, ada isnain. Wahid, isnain, salah, sarba, dan seterusnya. Nah, karena wahid ini bisa ada isnain, salah, sarba, khamsa, sita, sabah, dan sebagainya, maka bisa lebih dari satu. Maka dikatakan yang namanya ilah yang satu itu ya tidak boleh ada yang lain. La ilaha illa, tidak boleh ada ilah. Ilah kecuali siapa? Huwar Rahman, Ar-Rahim. Kecuali dia, Allah yang satu itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim kelihatannya dua, tapi satu. Ini adalah sifatnya, namanya, asmanya. Jadi makanya disebut dengan wahidiyah, dari kata wahid, bukan ahadiyah. Kalau tadi surat Al-Ikhlas namanya ahadiyah. Ini adalah wahidiyah. Tapi yang menarik juga sekitar bahagia, ya, kita lihat dulu di sini kata-kata wahidun, ya. Kita lihat banyak nggak, berapa banyak kata wahidun dalam Al-Quran. Wahidun. Ini ada wahidun. Wahidin, ta'amin wahid. Wahid di sini bukan Allah, tetapi satu makanan satu. Ala ta'amin wahidin. Kemudian di sini adalah, ini tadi yang kita baca, ilahukum ilahun wahid. Likulli wahidin min huma sudus. Jadi masing-masing daripada anak. Ini wahidnya bukan Allah. Ya, likulli wahidin ini juga adalah masih orang. Ini adalah warisan. Nah, ini dia surat An-Nisa ada innamallahu ilahun wahidun. Jadi wala taqulu salasa, jangan katakan Tuhan itu tiga. Ya, intahau, kalau mereka berhenti mengatakan Tuhan itu tiga, khairan itu lebih baik, khairan lakum. Innamallah, karena sesungguhnya Allah itu ilahun wahidun. Allah itu adalah ilahun wahidun, subhanahu ayyakuna lahu waladun, maksudnya dia untuk punya anak. Lahu ma fis samawati wa fil ardi, miliknya lah, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Nah, jadi begitu. Juga surat Al-Maidah, wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Ya, jadi itu banyak dalam kata wahidun. Jadi luar itu apa namanya, matematikanya Al-Quran. Kata wahid karena ada istilahnya salah sarba, ya banyak dalam Al-Quran. Tapi kata ahad, namanya ahad tidak ada duanya, maka dalam Al-Quran cuma satu. Qul huwallahu ahad saja. Ya, kita sudah lihat tadi mujamnya. Al-An'am ini. Qul innama huwa ilahun wahidun. Ya. Kemudian di sini juga surat Yusuf. Ya, ya sahibai sijni, wahai dua penghuni penjara, arbabun mutafarriqun. Apakah ada tuhan-tuhan yang berbeda-beda, yang berpisah-pisah? Apakah Tuhan yang berbeda-beda itu khairun, lebih baik? Amillahul wahidul qahar, atau Tuhan Allah yang al-wahidul qahar. Allah yang al-wahid al-qahar, yang satu, yang qahar. Ya. Kemudian ini lagi, ini bukan wabi wahidin, bukan juga bima'in wahidin. Ya. Muncul lagi wahwal wahidul qahar. Jadi dua kali muncul kata al-wahid al-qahar. Jadi huwa Allah maksudnya al-wahidul qahar. Jadi kita lihat selalu kalau disambungkan dengan yang lain, al-wahid itu belakangnya al-qahar ini. Lillahil wahidil qahar. Nah, baru kemudian Ibrahim baru muncul lagi. Annama huwa ilahun wahidun. An-Nahl ilahukum ilahun wahidun. An-Nahl juga huwa ilahun wahidun. Al-Kafi annama ilahukum ilahun wahidun. Annama ilahukum ilahun wahidun.
Kemudian alambiya, ya, ini ada juga ilahun wahidun, ilahukum ilahu wahid, banyak. Jadi sesuai dengan bahasa, kalau kata wahid ada 2, 3, 4, maka banyak dalam Al-Quran. Sedangkan kata ahad tidak mungkin. Makanya kita katakan tadi, yang cocok pakai esa itu ahad, yang sebutkan di sini. Ya. Harusnya kata ahad ini yang cocoknya sini esa, bukan wahid. Kalau wahid bisa lah tunggal, ya, karena ada double-nya, ada jamaknya. Sedangkan kalau yang di atas ini ahad, ahadiyah, harusnya dari kata cocoknya esa, kemahaesaan Allah, di sini baru kemahatunggalan Allah, ya gitu. Jadi ini adalah analisis bahasa ya, baru kita mau membuat terjemahan seperti itu. Jadi ahadiyah. Nah, jelas kita sebagai apa itu ahadiyah, dari kata ahad. Kita lihat. Ya. Ingat kata-kata ahad. Ahadun. Ahadun. Ini kan begitu saja. Ahadun. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya, seperti kita lihat tadi sini. Qul mana tadi? Oh, ini wahidun. Al-Ikhlas tadi. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya, Qul huwallahu ahad. Jadi di sini ya, kita tulis sesuai dengan yang ada di Quran, yaitu sini pakai hamzah, ya, pakai ahadun. Ya. Ya, kalau kata ada hamzahnya, kenapa penting kita kasih hamzah? Pemberian hamzah itu menunjukkan bahwa dia bukan hamzah wasl. Ya, kalau ada alif begini baru ada hamzah di atasnya, berarti ini bukan hamzah wasl namanya. Jadi artinya tidak bisa hilang walaupun disambung dengan yang lain. Nah, dia karena kalau dia hilang karena sambung yang lain, bukan ahad lain, namanya had, kan begitu. Nah, dia tidak boleh hilang. Ya. Jadi dia adalah bukan hamzah wasl. Jadi tidak boleh hilang, tidak boleh ditelan oleh huruf lain. Tidak termakan guna di situ. Ya. Apa idgham maksudnya? Jadi tidak bisa teridghamkan. Jadi ahadun. Nah, perhatikan ini Mas kalian. Ya, kita lihat lagi di sini. Ya. Kita lihat di dalam surat 61. Ya. 61 ayat 6. Ya. Allah menyebut Rasulnya terakhir sebagai Ahmad ini. Wa idh qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sungguhnya aku Rasulullah ilaikum kepada kalian, musaddiqan, membenarkan lima baina yadayya, membenarkan rasul atau ajaran yang sudah ada sebelum saya, yaitu minat Taurat, dari Taurat. Kata Nabi Isa ini, ya kan Nabi Isa berbicara. Jadi tentu Taurat, sebelum Nabi Isa kan Taurat. Sekaligus jadi memberikan informasi bahwa ada kitab suci sebelum saya dan membenarkan itu, meneruskan, yaitu Taurat. Sekaligus mubasyiran, memberikan kabar gembira, birasulin, tentang seorang rasul, yaitu yang akan datang. Jadi saya memberikan informasi, kabar gembira tentang seorang rasul, yaitu yang akan datang. Ya. Kapan datangnya? Mimbadi, setelahku. Jadi bukan sesama dengan saya, setelahku. Yaitu mimbadi. Ya. Di dalam ajaran Kristiani, saudara-saudara kita Nasrani itu percaya dengan ayat ini juga. Cuma bagi dia itu yang datang setelahnya adalah Rasul Paulus. Nah, itu. Rasul Paulus. Makanya kan di dalam kitab Perjanjian Baru itu, selain ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang merupakan Injilnya Yesus atau Nabi Isa, itu ditambah dengan Rasul-Rasul Paulus. Nah, begitu. Jadi ada Rasul. Nah, kalau dalam Islam disebutkan bukan Paulus, ismuhu, namanya Ahmadu. Jadi, saya, kata Nabi Isa, memberikan informasi, kabar gembira akan datangnya seorang Rasul, yang akan datang. Mimba'di, setelahku. Ismu, nama Rasul ini ismu, namanya, nama Rasul ini Ahmadu. Nah, kenapa kita sebut Ahmad di sini? Coba kita tulis di sini. Ya. Ahmadu. Ahmad. Kita lihat ini. Jadi tulisannya Ahmadnya ada hamzahnya juga kan, ada di atasnya hamzah. Berarti bukan hamzah wasal juga, bukan hamzah wasal. Ya. Jadi kesamanya di situ, lihat. Ahmadu. Ya. Gitu. Jadi ini Ahadun, ini Ahmadu.
Apa coba Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini. Ada nggak kesamaannya kira-kira di sini? Nah, coba kita take down diturunkan. Coba kita take down meme-nya. Kita turunkan. Kita take down. Apa itu meme-nya? Ya, katakanlah Muhammad. Ya. Jadi Muhammad yang ada dalam Ahmad kita turunkan. Kenapa diturunkan? Dia kan di bumi, bukan di alam malakut. Ya. Maka kita turunkan ke bumi. Di alam materi. Ya, jadi Muhammad ditarik ke bawah sini. Kita tarik ke sini menjadi meme-nya Muhammad. Ya, ini Muhammad. Jadi kita ambilkan meme-nya di sini. Ya, ini meme-nya. Ya. Muhammad. Ya, jadi kita kasih harakat biar bisa baca, yang tidak bisa baca kitab gundul Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini juga sekalian meme-nya kita tarik nih, turun. Coba kalau meme-nya dihilangkan, ditarik turun ke sini, apa yang terjadi? Yang ada adalah ahad kan? Coba dicoret ini, ahadnya tetap ada di sini. Jadi ahadun. Ya. Kulallahu ahad. Jadi dia kembali ke sini. Ya, dia menjadi ahad. Ya, menjadi ahad. Kulallahu ahad. Ya, seperti di sini nih. Ya, ini. Soalnya ini kan ahad. Coba kita lihat. Ya. Jadi Ahmadu menjadi ahad karena mimnya diturunkan, dia bisa menjadi bertasdid jadinya di sini. Ya. Jadi Ahmadu menjadi ahadun. Ya. Jadi ini kita coret ya. Jadi ahadun. Jadi ketika mimnya dikeluarkan dari kata Ahmad yang ada ahad. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ahad itulah yang kemudian diberikan, ya, diciptakan. Yang pertama kali yang tercipta adalah Muhammad. Nah, ketika tercipta Muhammad dari ahad, kita sebut ahad tetap ada tetapi bertambah mim ciptaan di sini menjadilah Ahmad. Ya. Ketika mimnya di sini kita ambil turunkan ke bawah, berdiri sendiri menjadi Muhammadun. Jadi kita bisa katakan Muhammad ini adalah di alam materi, dan nyata ini adalah di alam malakut, Ahmad, dan ini adalah ahad. Ahad siapa itu ahad? Dia adalah Hamid. Pernah kita sampaikan. Hamidun, Ahmadun, dan Muhammadun. Ya, jadi di sini adalah Hamidun. Ya, kalau kita pakai kata dasar Hamidah ya, Ahmadu. Ya, sebelum kita keluar kamimnya tadi, ya, ini adalah Hamid. Adalah Hamidun. Ya. Hamidun ini, Hamidun. Ya. Hamidun. Ya, Hamidun. Ya. Ini. Hamidun, Ahmad, dan Muhammad. Ya. Nah, jadi artinya apa Mas sekalian? Bahwa yang paling tinggi tingkat tauhid dari seluruh nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Ya, gitu. Begitu mimnya dikeluarkan, dia adalah ahad. Dia adalah ahad itu sendiri. Jadi saya katakan bahwa yang mencapai derajat ahad itu adalah Ahmad setelah Muhammad diturunkan ke bumi. Sedangkan nabi-nabi yang lain bisa dikatakan mencapai tingkatan wahidiyah. Wahid saja. Ilahukum ilahul wahid. Makanya kan dikatakan sebagai khairul anam. Kan berarti kata khairul anam itu termasuk nabi terbaik dan terbukti misalnya mendapatkan gelar sayyidul anbiya'i wal mursalin. Dia adalah sayyidnya, penghulunya para nabi dan rasul yang mulia. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Nah, jadi itulah yang bisa kita pelajari sedikit dari kata ahadiyah ini. Jadi dari air rahmat yang turun dari langit, ahadiyah. Nah, ahad ini kenapa disebut dengan ahad tunggal? Karena dia tunggal wujudnya dan tunggal juga zatnya. Jadi wujud itu kan memang cuma satu. Kalau wujud itu kan banyak ya, tapi kalau wujud wajib cuma satu. Ya, ingat. Jadi kalau yang namanya wujud, ya, kalau kita bicara tentang wujud ya, wujud. Jadi sudah kita bicarakan ada 3 kategorinya. Ada wajibul wujud, atau kita pakai bahasa Indonesia saja wujud wajib, ya wujud wajib, ya. Dan yang kedua adalah ada wujud mungkin, kontingen wujud. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi sore kita bahas ini, wujud mustahil. Ya. Wujud mustahil, mumtani.
Mustahil. Ini bahasa Arabnya wajibul wujud, dibalik wajibul wujud. Kalau ini bahasa Arabnya mumkinul wujud, ya. Jadi ini adalah wajibul wujud, ini mumkinul wujud. Ini mumtani al wujud. Ya, mumtani itu mustahil, wujud mustahil. Mustahil wujudnya, ya, kemudian ini adalah mungkin wujudnya, kemudian ini adalah wajib wujudnya. Ya, itu dibahas di dalam buku Mula Sadra, ya. Dan tadi sore juga kita bahas. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 kategorinya. Nah, kita bicara tentang yang paling tinggi, yaitu wujud wajib. Ya, kita bicara tentang wujud wajib. Kita bicara tentang wujud wajib. Ya. Artinya ini apa? Wujud wajib. Ya, tidak boleh ada yang lain. Dia tunggal. Dia adalah ahadun. Ini adalah ahadun. Ya. Ya, ahad. Jadi wujud wajib itu ahad. Wujudnya, ingat kata wujudnya di sini. Ya. Bukan hanya itu tapi zatnya juga. Zatnya ahad. Jadi kalau kita bicara zat di sini, ya, zatnya Allah ini juga adalah ahad juga. Ya. Kenapa? Karena zatnya tidak boleh tersusun. Zat itu kalau yang satu ini tidak, yang tunggal ini tidak boleh tersusun, tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh di sini murakkab, ya, murakkab. Ya. Jadi zatnya tidak boleh tersusun, murakkab. Jadi ingat, tidak boleh sama, tidak boleh murakkab. Murakkab itu tersusun. Jadi ini adalah tersusun. Kenapa tidak boleh tersusun? Karena kalau ada tersusun berarti dia tidak awal. Yang mengawali adalah penyusunnya. Ya, jadi kalau dia tersusun, maka dia didahului penyusunnya. Ya. Dahului penyusunnya. Kalau penyusunnya tidak ada, ya tidak bisa ada. Jadi dengan demikian, supaya tidak ada yang mendahulinya, dia tidak boleh murakkab. Apa lawannya murakkab? Jadi lawannya murakkab itu ini, lawannya murakkab ini, ya, adalah basit. Ya, basit namanya. Basit, ya, terjemahkan menjadi sederhana. Ataukah simple. Simple, gitu. Ini sangat simple, very simple malah. Simpelnya simple. The simple of the simple. Kira-kira gitulah. Sederhananya sederhana. Bahasa Arabnya hakikatul basitah. Ya. Hakikatnya sederhana. Hakikatul basitah. Jadi dia hakikatnya basit sederhana. Maka dia ini tidak boleh tersusun. Maka dia juga harus ahad. Jadi ahad ini wujudnya, ahad zatnya. Gitu. Ingat, zatnya tidak boleh tersusun. Begitu tersusun, dia juga punya mahiyah. Ingat, dia punya mahiyah. Mahiyah itu tersusun. Nah, Allah itu adalah wujud murni, tidak ada mahiyahnya. Kalau pembahasan tadi sore itu campuran antara wujud dan mahiyah, seperti kursi. Tadi sore kita ambil contoh kursi. Di situ ada wujud dan ada mahiyah. Ya. Jadi kalau di sisi Allah, kalau Allah maksudnya itu adalah wujud murni. Wujud wajib itu wujud murni, nggak boleh ada mahiyahnya. Ya. Nah, karena wujud murni tidak ada mahiyahnya, tidak bisa dibayangkan, ya. Tidak bisa diimajinasikan, tidak ya, tidak bisa diimajinasikan, ya. Jadi tidak boleh diimajinasikan. Karena yang diimajinasikan itu sesuatu yang tersusun, ya, dia tidak tersusun. Ya. Nah, tidak ada. Makanya karena dia adalah benar-benar wujud wajib dan dia sederhana di sini, tidak murakkab, ya, tunggal murni, maka tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Kalau begitu, apakah kita tidak boleh berpikir untuk mencapai Allah? Harus. Cuma ketika sampai pada zatnya, harus beyond, melampaui, over daripada zatnya, or over daripada akal. Jadi dia sudah melampaui atas. Jadi kalau kita ingin sampai kepada yang ahad ini, akal harus ditinggalkan di bawah. Akal itu ibarat sendal dipakai masuk ke masjid. Setelah sampai di masjid, sandal simpan di luar, baru masuk. Nah, seperti itulah. Jadi, akal wajib. Kalau kita datang ke masjid, supaya tidak kena najis, harus pakai sepatu, pakai sendal. Tapi begitu kita masuk masjid, ya harus buka sendalnya, buka sepatunya. Nah, begitulah juga.
Begitu kita sampai kepada ahad, kita harus buka akal pikiran kita. Tinggalkan di sana. Ya. Maka yang ada apa kalau begitu? Namanya zauk. Ya. Hanya rasa saja. Hanya rasa saja. Nggak ada lagi akal di sana. Jadi akal itu dibutuhkan untuk menemukan dia yang satu itu. Tapi begitu kita ingin datang kepada yang satu itu, tidak boleh lagi menggunakan akal. Bukan tidak boleh, akal tidak akan sanggup, karena akal itu hanya bisa menjangkau, menganalisis sesuatu yang sifatnya murakab. Ya. Jadi akal hanya mengetahui bahwa ada yang namanya tunggal, tak bersusun. Ada namanya simple, tak complicated. Ya, tidak complicated, tidak komplit. Ya. Jadi ada seperti itu. Ahadun. Inilah yang kita lakukan. Nah, orang yang mencapai derajat ini apa kira-kira? Dia tidak ada lagi yang ada dalam dirinya kecuali keindahan, kebahagiaan. Makanya ketika kita menyaksikan orang seperti ini berada dalam kondisi yang sangat mengerikan, ya kata orang gila, kondisinya gila, crazy, bagi dia bukan crazy, bukan gila, bukan sesuatu yang menyeramkan, bagi dia adalah keindahan. Jadi Imam Hussein ketika berada di Karbala, itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi dia. Dia nggak pernah takut. Bagi dia itulah keindahan. Ya, makanya ini nanti perasaan Imam Hussein nanti diungkapkan oleh adiknya yang bernama Zainab. Bunda Zainab mengatakan, ma ra'aitu illa jamila. Kenapa? Karena sudah sampai di sini ahad itu. Ya. Ketika sampai di situ adalah yang ada hanya keindahan. Yang ada adalah kebahagiaan. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Tidak bisa digambarkan, karena menggambarkan itu pakai kata-kata, pakai akal pikiran. Nah, kita sampai ketika sampai di sini, ya akal tidak sampai, berarti tidak bisa lagi berkata-kata. Maka cukup Bunda Zainab mengatakan, marah itu adalah jamilah. Tidak ada kecuali jamil. Bagaimana jamil? Tidak bisa tergambarkan. Ya. Tak tergambarkan. Ya. Pokoknya kalau sudah sampai di sini, harusnya speechless. Ya. Makanya Imam Hussein tidak mengungkapkannya. Nanti diungkapkan oleh adiknya. Makanya kita lihat orang mana jemaah sekalian yang di depan mata, yang pertama dia berjalan begitu jauh, bepergian begitu jauh, haus, lapar. Setelah menjelang sampai di Kufah, kemudian dihentikan oleh Al-Hur Ar-Riyahi. Ya, digiring supaya jangan sampai menuju ke Kufah. Digiring juga supaya jangan sampai mendekat ke Sungai Efrat, ya, Sungai Furat. Pokoknya dia harus digiring supaya tidak ada akses ke Kufah dan tidak ada akses kepada air. Ini kan adalah pembunuhan pelan-pelan. Lebih menyakitkan daripada ditusuk sekaligus. Ya. Imam Hussein digiring ke sana. Sehingga apa yang terjadi di depan Imam Hussein? Dia menyaksikan penderitaan tanda petik satu persatu anggotanya yang terdiri daripada keluarga, anak-anak, dan sahabat-sahabatnya. Ya. Dia menyaksikan bayinya yang menangis kehausan. Karena air susu ibunya habis. Dia menyaksikan bagaimana ketika bayi itu diangkat oleh Imam Hussein dan berkata kepada pasukan sebelah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kalian memberikan akses kepada anjing dan babi untuk minum ke Sungai Furat, lalu atas dasar apa kalian tidak memberikan akses kepada cucu Nabi ini? Bayi ini adalah buah hatiku. Bayi ini adalah darah dagingku dan aku adalah darah daging Rasulullah dan putrinya Fatimah Zahra. Atas dasar apa kalian tidak memberikan air kepada kami, kepada putra, kepada bayiku ini? Tetapi alih-alih mendapatkan jawaban positif, mendapatkan respon yang menggembirakan, justru salah seorang daripada pasukan daripada Umar bin Sa'ad
kemudian membidikkan panah bermata 3 menuju kepada Imam Hussein dan membidik bayi tersebut. Sehingga dalam waktu hitungan saat, lalu kemudian bayi itu tertembus panah bermata 3 lehernya. Bukan air yang didapat, tetapi bahkan cairan darahnya justru semakin tumpah. Dan itu terjadi di mana? Bukan hanya di depan, tapi di tangan Imam Hussein. Apakah Imam Hussein dengan begini kemudian takut, terintimidasi? Jawabannya tidak. Kenapa? Seperti kata Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Kata-kata ma ra'aitu illa jamila bisa diartikan ma ra'aitu illa ahada. Tidak ada yang kusaksikan kecuali dia yang satu. Ya. Jadi yang saksikan ini adalah seperti itu, tidak ada terintimidasi sama sekali pada dirinya. Jadi jemaah sekalian, buat kita takut itu ketika ini kita belum sampai ke sini sebetulnya. Ya nggak usah sampai di sini, sampai wahid saja, sampai wahidianya Allah, nggak usah sampai hadiahnya. Kita belum sampai kepada wahidianya, apalagi sampai kepada hadiahnya. Setelah putranya atau bayinya mati syahid di depannya, semakin banyaklah orang-orang yang kehausan. Wanita-wanita juga kehausan. Akhirnya Abu Fadl al-Abbas minta izin kepada Imam Hussein, wahai imamku, izinkan aku untuk pergi mengambil air ke Sungai Furat. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membelah barisan musuh. Kata Imam Hussein kepada Abu Fadl al-Abbas, wahai saudaraku, lakukanlah semampumu. Maka Abu Fadl al-Abbas menaiki kudanya, memacunya dengan kecepatan tinggi, sambil menghunus pedangnya di tangan kanan dan memegang kirbah tempat air di tangan kiri. Kuda melayang cepat, pedang menari meliuk-liuk, memakan korban yang mencoba untuk menahan atau menghentikan lajunya. Sehingga kemudian Abu Fadl al-Abbas bisa sampai ke Sungai Furat. Ketika dia mengisi kirbahnya, dia merasa sangat haus. Haus sejak berhari-hari belum minum. Haus karena telah menembus benteng musuh yang begitu kuat, membutuhkan tenaga yang sangat besar, meliuk-liukan, membuat menari pedang-pedang, menyelamatkan kudanya, membuat Abu Fadl al-Abbas juga semakin kehausan. Ketika Abu Fadl al-Abbas telah mengisi tempat airnya, kirbahnya, terlintaslah dalam pikirannya untuk juga minum karena hausnya. Tapi ketika tangan yang berisi air seceduk akan dimasukkan ke dalam mulutnya, dia teringat dengan Al-Husain yang juga kehausan. Dia teringat dengan wanita-wanita yang ada di tenda yang juga kehausan. Dia teringat dengan anak-anak yang kehausan. Dia teringat dengan sahabat-sahabat Imam Hussein yang juga kehausan. Dia tidak sampai hati untuk melakukan itu, sementara yang lain kehausan. Air itu kemudian ditumpahkan kembali ke Sungai Furat, baru membawa kirbahnya sudah terisi air, kembali menembus barikade pertahanan barisan musuh yang begitu kuat. Yang berusaha untuk diselamatkan bukan nyawa, tetapi kirbah itu, karena ini adalah menyangkut hidup banyak orang. Dalam perjalanan semakin dibendunglah
oleh pasukan. Semua mengayunkan pedang dan tombak menuju kepada Abu Fadl al-Abbas. Sampai ketika Abu Fadl al-Abbas itu terkena panah, tombak, dia seakan-akan tidak merasakannya. Dia tetap lari, melarikan kudanya, maju kudanya. Sampai ketika salah seorang daripada musuh berhasil mengayunkan pedangnya kepada tangan Imam Hussein yang memegang kirbah. Lalu kemudian kirbah itu dipegang dengan mulutnya sambil berjalan mengayunkan pedang dengan tangan yang satu. Nah, ketika musuh berhasil menebas lagi tangan kanannya yang memegang pedang, Abu Fadl al-Abbas memacu kudanya dalam keadaan tidak punya tangan kiri dan kanan. Sampai kemudian Abu Fadl al-Abbas berhasil dijatuhkan kudanya dan dia ikut tersungkur. Kata-kata yang keluar dari mulutnya hanyalah Imam Hussein. Apa yang membuat orang seperti Abu Fadl al-Abbas seperti ini? Sama yang dikatakan tadi Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Jadi orang-orang seperti ini dia tidak merasakan lagi derita dunia. Bahkan tidak merasakan lagi sakit badannya, tubuhnya. Dia tidak lagi merasakan haus perutnya. Kenapa? Yang dirasakan hanyalah keindahan. Keindahan itu yang menyebabkan dia tidak meminum di Sungai Furat walaupun dia haus sekali. Karena kemanusiaan itu adalah indah. Jadi inti daripada kejadian Karbala diantaranya adalah kemanusiaan. Orang yang bisa menghargai kemanusiaan setinggi-tingginya, seoriginal-originalnya, seasli-aslinya, tidak palsu, tidak pakai masker, adalah mereka mencapai derajat hadiah ini. Mereka mencapai hadiah ini. Mereka itulah aslinya kemanusiaan. Jadi dengan demikian, mengikuti peristiwa Karbala adalah mencapai derajat hadiah dan itulah puncak kemanusiaan. Karena pada setiap manusia akan kita menyaksikan tajalli daripada yang ahad, wallahu ahad. Sehingga menyaksikan orang, siapapun juga sama dengan menyaksikan dia. Inilah yang pelajaran di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Karbala dengan hari-hari yang mendahulunya sebelum peristiwa Asyura itu. Banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pada kesempatan kali ini kita sampai di sini ya. Kita bahas sampai di sini. Ini adalah tanggal 20 berapa ini 28. Jadi kita sampai di sini insyaallah, nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke bawah. Cuma lagi-lagi ada pengumuman informasi, ada iklan bahwa hari Sabtu depan tanggal 5 dan Sabtu berikutnya lagi tanggal 12 kita tidak ada kelas karena kita lagi ada aktivitas di luar di tempat lain, masih dalam rangka hari Asyura. Terima kasih banyak. Walaupun yang bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita membaca satu kali lagi salam kepada Imam Hussein sambil sebelum menutup. Ya. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahillati halat bifina'i alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum
Semuanya ikut, walaupun tidak pakai mikrofon nggak apa-apa, tapi semuanya membaca di rumahnya masing-masing, ikut sama saya. Assalamu ala Hussein wa ala Ali wa ala auladil Husain wa ala ashabil Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Hussein wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Hussein wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Hussein wa ala ashabil Hussein. Inni silmun liman sabaqakum wa harbun liman harakum wa liman walakum wa adun liman adakum. Allahumma kun liwalika Hujaiti binil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'at wa fi kulli sa'at waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tusqinahu ardaka taw'a wa tumatti'u fiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah hidup kami seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad. Amin. Wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Amin. Dan jadikanlah matinya kami seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Rabb. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, masukkanlah kami pada setiap kebaikan, yang pada kebaikan itu juga kau masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya. Wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, keluarkanlah kami juga dari berbagai macam keburukan, yang keburukan itu kamu keluarkan juga Muhammad dan keluarga Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihi majma'in. Sampaikanlah selawat kami, ya Allah, juga selawatmu kepada mereka, kepada Al-Husain, kepada keluarga Nabi, dan semua yang dari kalangan maksumin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.